Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ilmu Perpustakaan semester 7 UIN Sumatera Utara pada mata kuliah Tradisi Bercerita. Nah, di sini kami akan memaparkan materi makalah kami yang berjudul tentang literasi sastra lain. Nah, di kesempatan pertama kali ini, izinkan saya Khairul Yoga Pratama akan memaparkan materi kami yang pertama, yaitu tentang pengertian literasi sastra lain. Yang pertama, tentang pengertian literasi. Nah, literasi dalam kamus online Merriam-Webster disebutkan bahwa literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang yang terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Jadi, dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa literasi ini memerlukan kemampuan yang kompleks yang mempunyai arti luas dalam mencakup berbagai bidang penting lainnya. Nah, faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah akan adanya tuntutan dari perkembangan zaman yang memerlukan kemampuan yang lebih, tidak hanya kemampuan dalam membaca dan menulis. Lalu yang kedua itu pengertian sastra. Nah, menurut Sumarjo dan Saini yang berpendapat bahwa sastra ini adalah suatu ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Nah, jadi dari pengertian kedua hal tersebut, mulai dari pengertian literasi dan pengertian sastra dapat disimpulkan ataupun dapat kita pahami bahwasanya pengertian dari literasi sastra lain ini yaitu suatu dimensi literasi yang bidang kajiannya itu memiliki cakupan merupakan pemberdayaan masyarakat dalam mencintai serta agar nilai-nilai etika, estetika, dan moral itu diserap secara luas. Dalam hal ini pula, literasi sastra itu sendiri perlu dikembangkan di masyarakat baca ataupun masyarakat belajar. Mengapa demikian? Karena hal ini beralasan sastra dan seni itu adalah suatu peranan penting dalam pembinaan suatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jahara Siregar. Saya akan membahas tentang jenis-jenis literasi sastra lain. Prosa dibagi menjadi dua bagian, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa baru adalah prosa yang dikarang bebas tanpa aturan apapun setelah menerima literatur atau pengaruh budaya barat. Jenis prosa baru dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada Roma. Roma adalah sebuah bentuk prosa yang mengisahkan suatu pelaku utama yang suka dukanya dalam kehidupan. Yang kedua ada novel. Novel adalah sebuah bentuk prosa yang menggambarkan sebagian kehidupan peran utama, hanya yang terpenting, paling menarik, dan yang mengandung sebuah konflik. Yang ketiga ada cerpen. Cerpen adalah sebuah bentuk prosa yang mengisahkan sebagian kecil kehidupannya tokoh-tokoh, hanya yang terpenting dan menarik. Yang keempat ada riwayat. Riwayat adalah sebuah bentuk prosa berisikan tentang pengalaman hidup sang pengarang sendiri atau pengalaman hidup orang lain dari kecil sampai dewasa atau sampai meninggal dunia. Yang kelima ada kritik. Kritik adalah sebuah bentuk prosa untuk menguraikan suatu pendapat bagus atau buruknya pada suatu karya dan memberikan suatu alasan tentang isi dan bentuk dengan kriteria yang bersifat objektif atau menghakimi. Yang keenam ada resensi. Resensi adalah sebuah bentuk prosa tentang pembicaraan, pertimbangan atau ulasan pada suatu karya sastra. Yang ketujuh ada esai. Esai adalah sebuah bentuk prosa yang sebagai suatu alasan atau kupasan pada masalah secara pintas berdasarkan pandangan pribadi pengarang. Lalu ada yang kedua prosa lama. Prosa lama adalah prosa yang masih murni menggunakan bahasa Indonesia, bentuk dipengaruhi budaya barat. Karya sastra prosa lama ini awal mulanya hanya disampaikan secara lisan karena pada saat itu masyarakat belum mengetahui alasannya. Ini adalah bentuk-bentuk prosa lama yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hidayah. Hidayah adalah suatu prosa yang menceritakan suatu kejadian yang tidak masuk akal atau menggambarkan tentang kehidupan baru. Dongeng juga mempunyai beberapa ragam di bawah ini seperti fabel, mitos, legenda, sage, parabel, dongeng. Lalu yang kedua ada sastra puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang berkait irama, metra, rima, penyusunan lirik, dan bait, serta penuh makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dalam mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur bait. Yang kedua ada puisi lirik. Jenis puisi ini berbagi dalam beberapa macam, yaitu ada elegi dan serenade. Elegi ialah puisi mengungkapkan perasaan duka. Misalnya elegi Jakarta karya Arul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Yang kedua ada serenada, merupakan sejak percintaan yang dapat menyajikan.
Yang ketiga ada puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, bentuk, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif misalnya satire dan puisi yang bersifat kritis sosial. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Yang kedua ada puisi kritik sosial. Puisi kritik sosial ialah puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Lalu yang ketiga ada sastra novel. Jenis-jenis novel berdasarkan nyata atau tidak kejadiannya. Yang pertama ada novel fiksi, merupakan novel yang tidak nyata atau tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua ada novel non-fisik, merupakan novel yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Jenis-jenis novel berdasarkan genre ceritanya. Yang pertama ada novel romantis, merupakan novel yang menceritakan kisah atau cerita tentang kisah sayang atau cinta. Yang kedua novel horor, merupakan novel yang menceritakan kisah atau cerita tentang hal yang sangat menyeramkan atau menakutkan. Yang ketiga ada novel komedi, merupakan novel yang menceritakan kisah atau cerita tentang hal yang lucu. Yang keempat novel inspiratif, merupakan sebuah novel yang menceritakan kisah atau cerita inspiratif. Jenis-jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Yang pertama ada novel tenlit, merupakan novel yang berisi tentang remaja. Yang kedua novel songlit, merupakan novel yang diambil dari sebuah lagu. Yang ketiga novel checklist, merupakan novel yang berisi tentang perempuan muda. Yang keempat novel dewasa, merupakan novel yang berisi tentang cerita atau dewasa. Adapun contoh-contoh sastra lain, yang pertama ada contoh sastra puisi. Contoh sastra puisi ada dua, yaitu pantun dan syair. Yang kedua contoh prosa. Contoh prosa pun dibagi menjadi dua, yaitu novel, dua cerita atau cerpen, dan ketiga contoh sastra novel. Contoh sastra novel dibagi menjadi tiga. Yang pertama Gadis Pantai, Eyang, Pramodeya, Ananta Theor. Yang kedua Semasa, Maesi dan Teddy. Yang ketiga Hujan Bulan, Juni Eyang, seperti di Joglo Damono. Terima kasih. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 1 dalam memaparkan materi dari makalah kami, dan semoga video atau informasi ini berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.